Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lupa tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. Apa nama itu? Bukan. Beliau membabi buta nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mula terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Perusahaan itu ya, Pak? Tapi
mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati nyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, berapa keluar, woi? Berita lu apa berita tadi? Ya, parah juga ya berita. Parah. Mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Boyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga.
Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga. apa namanya itu Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Udah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah akbar.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampe nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua rupiah. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Berita apa berita tadi? Ya, parah juga berita. Parah. Mati. Cuma itu tadi. Coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Wuyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga bukan? apa nama Bukan, itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Hah? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terjadi? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma ngomong dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Ya, aku parah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua kosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia 2-0. Woi, kenapa keluar, woi? Berita apa berita tadi? Ya, parah juga ya, berita. Parah. Mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak kasih. Keluar tanggal lahir Pak Buyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan dah. Habis dulu ya udah. Habis dulu. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma ngomong dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Ya Allah, kebarah ulah akbar. Hai. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih.
lahir Pak Buyung nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Hari ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya uangku tadi ya. Mau makan dah. Habis dulu ya udah. Habis dulu. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar warga? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kelapannya. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. ini tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Woyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Hari ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Perusahaan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nembus itu. Tapi dua cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya, berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Boyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nembus itu. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Woyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terjadi? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita pada. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia di 2-0. Woi, kenapa keluar, woi? Berita apa berita tadi? Ya, parah juga berita. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Wuyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Gua beliau itu kalau bukan Manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Ini? Makanan juga, Pak?
Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Hari ini masih ada ini mana ini tuh? 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Mau makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau keparah ulah akbar. Melah kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Melah kita balik. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampin dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita tadi? Ya, parah juga ya, berita. Parah. Mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Woyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga bukan? apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kok kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kelapannya. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Betul. Keluar tanggal lahir Pak Boyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa namanya itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Ya Allah, kebarau lah, Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua kosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia 2-0. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Boyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Jangan.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Wuyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Hari ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Gua beliau itu kalau bukan Manajer juga. apa nama itu Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Udah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
Keluar tanggal lahir Pak Buyung nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Hari ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Yang lu kota Gua bilang itu kalau bukan manajer juga apa namanya itu bukan. beliau babi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi syaratnya. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada ulah Akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita pada. Jalan mana? Dia tahu baru. Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua gosong. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. ini tembak dulu itu tadi. Keluar tanggal lahir Pak Wuyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Hari ini masih ada ini mana ini tuh? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Keluar tanggal lahir Pak Boyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua rupiah. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan dah. Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kok kronologis sebelum penembakan, Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak. Untuk
insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga bukan? apa nama Bukan, itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Hah? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, para juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Kena tembak dulu itu tadi.
lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ini tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak. Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar oleh? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Mula kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Mula kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, berapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya, berita. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kelaparan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Betul. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Wuyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua rupiah. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Iya, Pak. Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Makan dah. Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada ulah Akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita pada. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua rupiah. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terjadi? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati nyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati nyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Lah kita pada. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak kasih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Makan itu. Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Oi. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Udah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi itu. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak. Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kau selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga, apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamat aja udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ngantar nih. Keruan tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Gua beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, para juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga. apa nama itu Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Lah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga bukan. apa nama itu Bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampein ke dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kenapa? Kita tidak masih. Kena tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Buyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar oleh? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita pada. Korak kita mati nyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Nah kita pada dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga bukan? apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Ya Allah, kebarau lah, Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, kodak kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Kucing mai tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak kasih nih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Oi. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita pada dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy.
Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Yang lu tadi. Gua bilang itu kalau bukan Manajer juga bukan? apa namanya itu Bukan. beliau babi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Hah? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi itu. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak. Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampir. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga lu beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Tahu. Kena tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman, Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mula terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran.
Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak. Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampir dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampir. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kenapa aja. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025.
Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. apa namanya itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana?
Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakeknya besar. Ini udah kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky
melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga bukan? apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau keparah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita tadi? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Panjang kena keloy. Kena keloy. Betul.
Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung.
Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kelapannya. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Buyung nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak.
Ini masih ada ini mana ini tuh? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ini tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Kucing aja di. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, para juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Oi. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau parah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga bukan. apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah Akbar. Melam kita balik. Korak kita mati nyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu baru. Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampir dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kelapannya. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua rupiah. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Oi. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita tadi? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga. apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Anda kenapa Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy.
lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkan aja udah. Oh, kakinya besar. Ini udah kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampe dia nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum ada keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Betul. ini tembak dulu itu tadi. Ini. Mana juga, Pak? Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran.
Waktu ditembaknya bagaimana kok kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita pada. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu kenapa? Nah kita pada. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025.
Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Mula kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu kenapa? Mula kita balik dulu. Jalan mana?
Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, para juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Kucing itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Oi. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky
melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah kali sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum ada keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Betul.
Kena tembak dulu itu tadi. Oh itu. Ini. Mana juga Pak? Mana? Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Oi. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan,
seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga bukan? apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Oh, kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Buyung nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak.
Hari ini masih ada ini mana ini tuh? 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan ni dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak?
ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Perusahaan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Kronologis sebelum penembakan, Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi.
Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mula terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya.
ya bang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Ya, aku parah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Tapi ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya bang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak
tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini udah kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dulu aku so. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, parah. Parah. Sama mati.
Aduh, Tiga kali. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Pancing ka kena keloy. Kena keloy. Betul. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan.
Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga lu beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Ini? Tangan juga, Pak.
Ada KTP? KTP ada? Insurman, Pak. Hari ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkan aja udah. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dulu aku so. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Tahu. Kena tembak dulu itu tadi. Oh itu. Ini. Tangan aja Pak. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini dokumen 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak. Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar oleh? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melah kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, melah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita lu apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, kenapa? Lah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkan aja. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PA, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia habis dulu ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labras. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Sudah memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kepada Allah Akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Oh, berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PA, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Kucing itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
lahir Pak Uyung nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma menit. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ini tembak dulu itu tadi. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Kronologis sebelum penembakan, Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak. Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini tuh? 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah kebarau lah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampe ini ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Iya, Pak. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya aku tadi ya. Makan itu. Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok, oi. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah keparah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya berapa? Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH, cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Berita lu apa berita tadi? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi.
Pengantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Yang lu kota. Gua bilang itu kalau bukan Manajer juga bukan? apa namanya itu Bukan. beliau Bapak Butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita pada. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Lah kita pada. Jalan mana? Dia tahu baru. Ini apa salah bes? Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakeknya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampin kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua gosong. Woi, belum mati keluar, woi. Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ini tembak dulu itu tadi. Lantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini? Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita sudah, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar warga? 6 kali 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu terus cakap baru. Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh, kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Betul. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labdas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya orang tu tadi ya. Makan dia dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hai.
Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kayak ini kira selamatkannya udah. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua PL cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, berapa keluar, woi? Pelita lu apa pelita nih? Ya, parah juga ya pelita. Parah. Mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Ini Surman. Surman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Mau makan itu? Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran
hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan manajer juga. apa nama itu, bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan, Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Tahu berapa? Nah kita balik dulu. Jalan mana? Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkannya udah. Oh kakinya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga ya, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini.
Motor jangan, motor jangan, motor jangan. Kita tidak masih. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis dulu ya orang aku tadi ya. Makan dah. Habis dulu ya udah. Habis suruh. Udah naik dia kok. Oi. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini.
Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak. Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma dengan aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau ke parah ulah Akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita tahu kenapa. Nah kita balik dulu. Jalan mana? Dia tahu baru. Ini salah bes. Kita anu kan ini kira selamatkan aja. Oh kakinya besar. Ini dia kena lampu luka aku tuh rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Aduh, 3 kali. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Kena tembak dulu itu tadi. Ini. Pangan juga, Pak.
lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Insurman Pak. Ini masih ada ini mana ini umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan dah. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma ngomong. Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan bersikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu kota Beliau itu kalau bukan manajer juga apa nama itu bukan. beliau membabi butau
nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh dia tadi diserbu itu setelah nembak? Setelah nembak. Oh, setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan itu kenapa, Pak? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mulai terjadi Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labrak. Penggusuran. Perusakan itu ya Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana? Oh, kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu Pak? Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? berarti tidak ada penembakan peringatan? Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Tidak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya Allah kebarah ulah akbar. Melam kita balik. Kodak kita mati menyelamatkan ini kodak. Ini kodak kita. Tahu kenapa? Nah, kita balik dulu. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamat aja udah. Oh, kakinya besar. Ini udah kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir kami ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dulu PH cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua kosong. Woi, kenapa keluar, woi? Kita apa beli tadi? Ya, parah juga loh, beli teh. Parah. Sama mati. Cuma itu tadi. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman Pak. Hari ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025.
Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pinoraya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya. Berikut data korban yang mengalami luka tembak. Yang pertama, Buyung mengalami luka tembak tepat di bagian dada. Yang kedua, Li Surman tertembak di bagian lutut. Yang ketiga, Edi Hermanto tertembak di bagian paha. Dan yang keempat, Santo tertembak di bagian rusuk bawah ketiak. Dan yang kelima, Suhardin tertembak di betis. Baik, berikut laporan dari saya, Tribuners. Baik, rekan Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang lu tadi. Beliau itu kalau bukan Manajer juga. apa nama itu, Bukan. beliau membabi butau nembak tadi, ini mungkin diserbu. Oh, dia tadi diserbu itu setelah nembak. Setelah nembak. Setelah nembak. Ada berapa banyak masa kita situ tadi, Pak? Lebih kurang 40. Awal mula penembakan kenapa, Pak? Hah? Awal mulanya kenapa bisa ditembak? Ini apa namanya itu tidak ada apa namanya jalan keluar, tidak ada solusinya. Bukan awal mulai solusi. Awal mula terjadi. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya ini apa namanya itu, kami minta kepada perusahaan itu untuk tidak melanjutkan menjalankan labas. Penggusuran. Perusakan itu ya, Pak? Dijalankan. Tapi mereka ini apa namanya itu bersikeras terus
mau meneruskan penggusuran. Waktu ditembaknya bagaimana kok kronologis sebelum penembakan Pak? Ada peringatan dulu belum sebelumnya, Pak? Enggak ada. Menembak, berarti langsung nembak aja itu, Pak. Setelah nembak, inilah yang luka perut. Oh, Jarak 2 meter itu, Pak? Jarak 2 meter. berarti tidak ada penembakan peringatan. Ditembak aja. Berapa kali letusan terdengar? 6 kali letusan. 6 kali letusan. 6 kali letusan, 1 kali nggak memenuhi sasaran. Enggak memenuhi sasaran. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma mendengar aku tadi. Habis peluru. Allah. ya mau parah ulah Akbar. Melam kita balik. Korak kita mati menyelamatkan ini korak. Ini korak kita. Oh, korak kita balik. Jalan mana? Ini apa salah bes? Kita anu kayak ini kira selamatkan ya udah. Oh, kakeknya besar. Ini dia kena lampu lu kau aku tuh, rasaku. Nyampir dia ada nembus. Nembus itu. Nembus. Tapi dua aku. Cuma dia nyampe. Nembus itu. Dia dua aku. Woi, belum mati keluar, goy. Berita lu apa berita nih? Ya, parah juga ya berita. Parah. Sama mati. Cuma itu ada. Oh, coba sini. Motor jangan. Kita tidak masih. Pancing kena keloy. Kena keloy. Ngantar nih. Keluar tanggal lahir Pak Uyong nih? Ada KTP? KTP ada? Surman, Pak. Ini masih ada ini mana ini Umur 41. Ya Allah, tolong. Tapi dia Habis peluru ya aku tadi ya. Makan itu. Habis peluru ya udah. Habis peluru. Udah naik dia kok. Dia cuma Detik-detik mencekam mewarnai konflik agraria di Bengkulu Selatan ketika 5 petani menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan perusahaan sawit pada Senin 24 November 2025. Insiden ini terjadi di tengah upaya perusahaan mendosar atau meratakan lahan yang masih dipersengketakan dengan warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya. Aksi penolakan warga terhadap aktivitas alat berat berujung pada kekerasan yang memicu kepanikan dan ketegangan di lokasi. Akibat insiden penembakan ini, korban mengalami luka di bagian sejumlah tubuh. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Silahkan laporan Anda. Sama saya Nur Rahma Sagita, reporter Tribun Bengkulu. Jadi benar untuk kronologi kejadian versi warga. Kronologi lengkap tragedi di Bengkulu Selatan, 5 petani diduga ditembak aparat keamanan perusahaan sawit dalam bentrokan lahan yang memanas.
pada Senin 24 November 2025. Kesaksian warga menggambarkan suasana panik dan mencengkam, sementara aparat berwenang masih menelusuri detail peristiwa yang menambah daftar panjang konflik agraria di Provinsi Bengkulu. Ketegangan bermula antara petani Pino Raya dan pihak PT Agro Bengkulu Selatan PT ABS menyebabkan 4 orang petani tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika petani kembali mendapati alat berat bulldozer milik PT ABS masuk ke lahan petani dan menghancurkan tanaman warga untuk ketiga kalinya. Teguran dari petani tidak diindahkan sehingga situasi memanas. Namun pada 10.45 waktu Indonesia Barat, keributan terjadi setelah pihak perusahaan berisikeras tetap melakukan aktivitas penggusuran hingga masa petani mengepung lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika situasi semakin kritis, sekitar 12.45 waktu Indonesia Barat, seorang petugas keamanan perusahaan diduga bernama Ricky melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung, tepat di bagian dada. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warga berusaha mengejar pelaku sambil mengevakuasi korban. Beberapa warga berhasil mengamankan lokasi dan senjata api yang digunakan pelaku, sementara lainnya membawa para korban ke rumah sakit. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, rekaman video yang beredar menunjukkan kepanikan warga, teriakan meminta pertolongan, serta proses evakuasi korban yang terluka dengan kondisi memprihatinkan. Jadi untuk identitas dari 5 petani di Bengkulu Selatan dilaporkan mengalami luka tembak untuk insiden bentrok ini. Identitas para korban kini terungkap setelah ada salah satu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan serius akibat luka tembak di dada. Penembakan dilakukan diduga oleh seorang petugas keamanan perusahaan bernama Ricky yang awalnya melepaskan tembakan dan mengenai seorang petani bernama Buyung. Warga yang menyaksikan insiden tersebut sontak panik, namun saat kejadian bukannya menghentikan, seorang diduga pelaku justru melarikan diri sambil menembak secara membabi buta ke arah belakang sehingga melukai 4 petani lainnya.